Assalamualaikum. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajar hari ini? Siap. Ya, ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustadz absen dulu. Abdul hadir. Fatimi hadir. Fatimi hadir. Dias Bambang hadir. Farhan hadir. Insan hadir. Indra hadir. Sakit apa Indra? Kenapa? Keinjak paku. Ya Allah. Makanya kalian kalau kemana-mana harus pakai apa? Pakai sendal atau alas ya. Pakai sendal, sepatu gitu ya. Haika hadir. Rasyad hadir. Arif hadir. Cahaya Nabil izin. Kemana Cahaya Nabil? Klinik. Bareng sama ini Indra berarti ya. Fakih hadir. Hanif hadir. Syauki hadir. Syauki kenapa tuh pakai peci Syauki? Hah? Alim batasa jim. Alhamdulillah ya Syauki ya. Atau karena antum kena ini hukuman. Nazril hadir. Kian hadir. Rayhan hadir. Salim hadir. Said hadir. Wais Zaidan hadir. Oke, berarti yang hari ini izin Indra dan Cahaya ya. Oke, sebelum Ustadz melanjutkan materi hari ini, Ustadz akan tanya dulu materi minggu lalu, minggu kemarin. Oke, ada yang ingat pelajaran minggu kemarin? Tentang jenis-jenis kelinci, Dad. Oke, jenis-jenis kelinci. Ada apa aja di jenis-jenis kelinci? Kelinci hias. Kelinci hias. Apa? Lionhead. Kelinci hias salah satunya lionhead. Oke, ada lagi? Jenis kelinci hias. Holland loop. Oke. Apa lagi? English Angora. English Angora. Oke, ada lagi apa? Mini Rex. Oke. Apa? Netherland Dwarf. Itu jenis kelinci. Kelinci. Oke, bisa ya. Setelah kelinci hias, kemarin belajar kelinci apa lagi? Kelinci pedaging. Kelinci pedaging. Ada apa di kelinci pedaging? Rex. Ya. Kalau mini Rex itu kelinci hias. Tapi kalau Rex kelinci pedaging. Bedanya apa? Ukuran. Karena yang satu mini, yang satu besar. Apa buktinya mini? Karena dia ada nama mini Rex. Oke ya. Yang pertama tadi apa? Rex. Kelinci pedaging apa lagi? Haikal. Oke, Haikal. Yang mirip Haikal apa? Haila. Namanya mirip, ukurannya juga mirip. Haikal, Haila, mirip lagi depannya. Depannya apa? Hybrid. Oke. Ada lagi?
New Zealand White, NZW. Oke, semua udah paham tentang apa? Ciri-ciri dan jenis-jenis kelinci. Kalau kelinci hias, kalau kelinci pedaging apa yang dimanfaatkan? Dagingnya. Ada bisa dijadiin apa aja kemarin? Bakso, terus sate, terus sosis, terus nugget, terus rolade, ya. Itu daging-daging kelinci. Paham ya? Nanti kalau kelinci hias bisa untuk apa? Perlombaan atau kontes. Kalian kemarin udah juga belajar ciri-ciri dari kelinci kontes. Oke, tolong layarnya dibantu nyalain. Pakai kursi, ya. Kalau nggak nyampe pakai kursi. Nyampe nggak? Nah. Dulu ya. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Oh, ya, tentang kandang kelinci. Makanya minggu kemarin saya minta kalian belajar kandang. Kira-kira. Oke. Udah terlihat? Udah kelihatan ya? Oke, kita belajar kandang kelinci. Ada yang udah tahu bentuk kandang kelinci? Kotak. Baterai, ya baterai apa alkalin? ABC. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kandang. Ada yang tahu gak sih fungsi kandang itu apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Tempat tergantung nanti ternaknya apa. Kalau misalnya ternak kelinci berarti tempat tinggal siapa? Kelinci. Loh, ini kan? Udah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Prosedur persiapan kandang dan alat untuk usaha ya. Ini ketutup ini. Ini kenapa ini ketutup? Niatnya pengen keren ya. Oke ya. Untuk usaha ternak kelinci. Oke ya. Nah, kira-kira apa fungsi dari kandang? Ada yang tahu? Tadi benar, sebagai tempat tinggal. Terus ada lagi? Sebagai tempat berkembang biak. Sebagai tempat untuk berkembang biak. Apakah ketika dia tidak ada kandang nggak bisa berkembang biak? Bisa. Cuman ketika dia ada kandang lebih bisa apa? Lebih apa? Lebih bisa terkontrol. Apa yang dikontrol? Oke, salah satu yang bisa terkontrol adalah perawatan. Perawatan apa misalnya? Cakep. Apa? Penyakit atau kesehatan. Dikontrol. Gimana ngontrolnya? Nah, nanti kalau misalnya dia di kandang, kalau misalnya kelincinya sakit, kita simpen di kandang yang ini. Paham? Terutama kalau penyakit yang menular, kita jauhkan. Tapi kalau misalnya dia nggak dimasukin ke kandang, dia nyampur nggak ke yang lain? Nyampur. Apa yang terjadi ketika kelinci itu nyampur? Menular. Paham ya? Paham ya? Oke. Tadi fungsi kandang yang pertama adalah sebagai tempat tinggal, terus untuk perawatan ya. Terus apa lagi? Untuk mempermudah reproduksi atau pengontrolan segala macam. Paham ya? Paham ya? Oke, nanti lebih lengkapnya kita akan pelajari. Nah,
Hari ini kita akan menerapkan prosedur persiapan kandang dan alat. Jadi apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama nanti setelah pelajaran ini kalian harapannya bisa menjelaskan perlengkapan kandang. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan model-model kandang. Jadi yang punya model itu bukan Miss World doang. Paham ya? Tapi kandang juga punya model. Paham? Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat menyiapkan kebutuhan kandang dan alat dengan tepat. Kalau misalnya kandang nggak tepat, apa yang terjadi? Harusnya ngasih makan tempat makan ya. Di dalam kandang itu pasti ada tempat apa? Tempat makan. Nah, misalnya ini kandang kelinci, tapi tempat makannya kandang ayam, tepat ya? Apa yang terjadi kalau nggak tepat? Sampai ke stres, bisa jadi susah makan. Paham ya? Atau tempat minumnya salah. Ya, harusnya tempat minum kelinci, ini tempat minum kuda, gede banget dong berarti. Tempat minum burung misalnya, yang kecil kotak itu juga susah. Paham ya? Makanya nanti setelah belajar ini kalian dapat menyiapkan kebutuhan kandang dan alat dengan tepat. Paham? Yang berikutnya dapat menyimpulkan model-model kandang dengan tepat sesuai tujuan pemeliharaan. Nanti kita akan menjelaskan model-model kandang. Ada modelnya begini, ada modelnya begitu, ada modelnya begini. Nah, model begitu, begini, dan begono itu fungsinya untuk siapa aja. Apakah semua bisa gitu ya, atau enggak semuanya bisa? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, biar semangat yuk. Kita tepuk semangat. Tepuk satu kali. Tepuk satu kali. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk fokus. Berarti kalian nggak fokus. Kalau tepuk fokus gimana? Iya. Tapi kalau yang tadi kalian tepuk itu tepuk apa? Tepuk semangat. Paham? Berarti kalian nggak ulangi ya. Harus harus apa? Harus apa? Walaupun ini mendekati jam makan siang, tapi harus apa? Tetap fokus. Nanti kita belajar lagi setelah makan siang. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Apa yang parah? Ngantuk. Paham ya? Mendekati makan siang ngantuk, melewati makan siang lebih ngantuk. Pas malam-malam lebih ngantuk. Serius? Lebih ngantuk atau seger? Biasanya seger, ngerumpi. Coba malam tidur jam berapa? Jam 10. Ini bener berarti. Jam 10 tidur bener. Coba antum, Otimi, tidur jam berapa? Jam 12. Jam 12. Ada lagi yang lebih malam daripada dia? Gak ada, dia doang berarti. Antum sama siapa? Samaran. Jam berapa antum? Ponco. 1:30 tidurnya. Berarti antum nemenin dia tidur. Satu asrama berarti ya? Iya. Oke yuk, tepuk fokus lagi ya. Tepuk satu kali. Tepuk satu kali. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Cakep. Oke, karena kalian udah fokus, hari ini Ustadz akan membagi kalian LKPD. LKPD nanti Ustadz akan bagi ya. Tapi sebelum dibagi, kalian seperti biasa apa? Kelompok. Yuk, kalian dibuat kelompok terlebih dahulu. Langsung. Ya, kelompoknya bebas.
Mau yang kemarin atau yang Oke, udah dikelompokin? Udah berkelompok? Udah? Nah, sebelum ke LKBD, Ustadz akan memperlihatkan ke kalian contoh-contoh kandang. Kandang yang bersih dan kandang yang kotor. Ustadz kasih lihat dulu. Wah, gak ada ini ya? Gak nampil di kalian ya? Bentar ya. Nah, masih belum kelihatan. Oke, sebelum lihat ke video, biasanya kalian kalau ngelihat kandang kelinci umumnya terbuat dari apa? Kayu ya, dari bambu. Tahu nggak salah satu resiko ketika kandang itu terbuat dari bambu? Bener, digigit. Bisa jadi apa? Rapuh. Kenapa? Karena dia kena air terus. Kira-kira kalau misalnya kandang jadi rapuh, kandang jadi bersih nggak? Terus kandang jadi tempat yang aman untuk kelinci nggak? Karena salah satu fungsi dari kandang apa? Melindungi dari ancaman. Apa ancaman kelinci? Entah itu kucing, entah itu tikus, entah itu hewan-hewan yang lain, musang dan sebagainya, paham? Nah, kalau misalnya kandangnya nggak kokoh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hancur. Paham? Jadi kumuh itu kalau bentuk bangunannya. Kalau dari kayu atau bambu. Nah, biasanya kalau kandang itu wangi atau bau? Wangi atau bau? Kenapa bisa bau? Karena ada feses. Gimana caranya biar kandang itu bisa berkurang baunya? Sanitasi yang baik. Gimana sanitasi yang baik? Nanti ya, nanti kalian akan dikelompokkan berdasar LKPD-nya udah saya bagikan kan? Coba tolong diperlihatkan LKPD-nya. Oke, sip. Nah,
Ustadz akan membagikan seperti biasa tab. Nanti ini ada fasilitas untuk kalian mencari ya, mencari informasi. Gimana caranya biar kandang itu apa? Bersih. Dan gimana caranya biar kandang itu kokoh, biar gak kotor. Dengerin, kalau kandangnya salah, kalau kandangnya apa? Desainnya salah, apa yang terjadi? Ketika feses langsung nempel ke ternak kelincinya, apa yang terjadi? Kotor. Apanya yang kotor? Kandangnya kotor, kelincinya kok kotor. Oke, kalau misalnya kandangnya kayak gini. Nanti ya. Iklan ya. Besi hulu yang dipakai adalah dua kali lipat ini yang ini sama ya jelas paling dipakai itu. Oke, kemudian gigi kita satu ya, ini di belakang ya, di belakang ini. Kemudian mereka ini, kemudian yang depan ini ada sirop. Itu tujuannya biar akal-akal tujuannya bisa untuk Oke, saya dulu. Ini ada yang memakai besi. Dari sini saya sama-sama dari beberapa itu yang tanya ya. Kemudian lagi saya jelaskan jalan yang ini yang itu dipakai. Ada satu juga kita mau dipakai dari lapangan. Dari lapangan. Kemudian saya memakai kandang buat 1,5 meter. Ya, ini sampai ujung itu 1,5 meter. Karena ini saya ini sebetulnya ini ada zatnya. Ya, ini warna jadi 75 cm. Tujuannya apa? Biar sangat beranak asalnya ya ini masih ada ruang dan sumber pakai di dalam ekor usia 1 bulan 10 bulan ya. Ini berapa ekor bersama ibunya masih tumbuh, masih tinggal belum bisa sampai tidak rumah ya. Oke, kemudian saya bilang tapi saya kirim gambarnya ya, saya kirim gambarnya. Gambar ini saya dapat dari BNS ya, dari Bangko saya main sana registrasi. Jadi simpel yang dua ya, yang jelas ukurannya itu 70 cm. Dan 70 cm yang dipenggiringan di dalam kita
Jadi kalau ada siap kepalaannya, kepalaannya, oke. Kemudian ini tembok, jadi baru kata kotorannya masuk sini, ya. Nah, ini dari pada atas, kemudian saat kotoran turun sana, kemudian jatuh ke bawah. Nah, kemudian ini lurus ke sana sampai ke. Ya, jadi untuk pori sama kotorannya itu langsung menuju ke tangan. Ya, kalian pertamanya, seperti ini. Jadi saya kasih embel. Nah, sini ini kotoran yang dari ini, kemudian untuk urin langsung menuju ke sini dan masuk ke kandung. Ini kandung urin 1000 liter. Saya kemudian ke tanah. Nanti ngambilnya pakai alat sedang kayak urin. Ya, ini. Dari setiap pagi kita ambil kotorannya, kita keluar dari. Kalau sini kalau bisa pakai lampu kasih, kemudian lantainya itu lantai keramik, ya keramik. Nah, ini ada rongga, sini ada rongga untuk sirkulasi. Kemudian selang minumnya saya pakai papan, ya, ya. Ada tambah itu. Oke, itu yang bisa saya review dari kandang dulu itu Oke ya, itu adalah video pertama. Ini idealnya sebuah kandang. Apa? Idealnya sebuah kandang. Tapi banyak gak yang kandangnya kayak gini? Jarang. Jarang banget. Kira-kira kenapa ya? Kandang yang kalian baru pertama kali ngeliat kandangnya gini atau udah selain di sekolah ini juga ya? Baru ngeliat sekarang atau sebelumnya udah pernah ada kalian lihat di daerah rumah kalian? Baru sekarang ya? Kira-kira kenapa? Kenapa kandang yang kayak gitu tuh jarang? Pertama mahal, oke. Terus ada lagi? Ada lagi selain mahal? Perawatannya kenapa? Agak susah. Susah. Karena apa? Oh, kandangnya banyak. Jadi bukan karena karena bentuk kandangnya ya, tapi karena emang kelincinya banyak. Jadi agak susah. Terus ada lagi? Kenapa kira-kira kandang yang tadi kita tonton nggak dilakukan oleh peternak-peternak yang lain? Selain biaya tadi. Pengetahuan, paham? Karena pengetahuan di masyarakat tentang kandang itu gimana? Asal jadi aja. Paham? Ustadz, kalau kayak gitu kan kandangnya mahal. Kita buktiin mana yang lebih mahal. Kandang dari bambu kah? Atau kandang dari besi kah? Nanti kita pecahkan. Kira-kira apa ya yang membuat masyarakat tidak menggunakan kandang yang kayak gitu ya? Nah, ini ada contoh kandang yang bertolak belakang. Ya. Lebih seringnya kandangnya kayak gimana?
Nih lihat ya. Jadi bersihinnya juga apa? Manual ya, pakai tenaga kerjanya banyak. Ya kenapa? Karena kandangnya itu tadi tuh. Dia nggak otomatis langsung turun. Kenapa? Karena ini tadi kandang bambu ya. Kerapatan dari kandangnya ya. Kira-kira kalau kalian lihat bagusan kandang yang mana? Yang pertama atau yang kedua ini? Kenapa yang kedua ini? Kotor. Terus kumuh, terus sulit dibersihkan, terus bisa jadi sarang penyakit. Apa sarang penyakit? Penyakit apa? Ada banyak ya. Penyakit nanti kita belajar ya. Tapi Ustadz kasih clue. Salah satu penyakit ketika kelinci kayak gini adalah apa? Apa? Skabies. Apa? Skabies. Terus kedua, kelincinya pasti nggak akan bisa bersih. Paham ya? Jadi ini adalah contoh kandang kelinci yang kurang baik. Paham ya? Oke. Lebih banyak yang kayak gimana kandangnya? Yang pernah kalian lihat kalau kandang kelinci itu kayak gimana sih? Yang sering kalian lihat di rumah-rumah. Kandang kelinci itu kayak kandang gimana? Pakai bambu? Pakai kayu? Terus pakai apa lagi? Balok. Oke, ada lagi? Pernah ngelihat kandang kelinci yang nggak dikandangin? Diumbar gitu aja. Tanpa kandang. Ini bukan ke taman wisata ya. Kalau taman wisata kan bagus ya. Kalau ini kandangnya apa? Asal disekat-sekat aja gitu. Paham? Kotor? Bau? Kenapa bisa bau? Karena sanitasinya kurang terkontrol. Paham? Terus bentuk kandangnya juga asal-asalan. Misalnya apa? Tingginya, lebarnya. Paham? Terus ngebersihinnya juga asal-asalan. Karena di sini air kencing kelinci ya, urin kelinci dan feses kelinci dia mengandung apa? Amoniak. Paham? Apa yang terjadi ketika amoniak itu menguap? Bau, pesing, pusing. Paham? Gimana caranya biar amoniak gak menguap? Oke, gimana cari sanitasinya? Oke, nanti kalian akan kerja kelompok hari ini untuk memecahkan masalah itu semua. Paham? Ada model-model kandang. Terus ada apa lagi? Nih Ustadz minjem ininya dulu ya. Masing-masing kelompok udah dapat LKPD-nya? Udah ya? Ada ya nanti kelompok 1 bentuk kandang kelinci. Paham? Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, ini. Nanti hasil diskusinya dituliskan di situ. Boleh berbentuk mapping maps ya. Tulisan atau boleh berbentuk gambar atau boleh berbentuk gambar dan tulisan. Yang penting itu bisa jelas maksudnya apa. Paham ya? Kelompok 1. Oke. Kelompok 2 berarti tentang apa? Sanitasi kandang. Kelompok 2 mana? Ini berarti. Oke, ini. Nanti kalian tulis ke sini. Kelompok 3 berarti perlengkapan dalam kandang ini. Oke, silakan kalian menggunakan tabnya untuk mencari informasi bahan-bahan. Nanti setelah itu kalian silahkan tuliskan ide-ide kalian ke karton. Paham? Nanti setelah itu kalian tempel. Yuk dikerjakan waktunya. Yuk kerja kelompok ya.
Wifi-nya udah? Oke, cas boleh. Dicabut dulu aja berarti ini ya. Nah. Ada lagi yang harus dicas? Oh itu casan ada di belakang.
kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Ya, nanti tolong perhatikan ya, teman yang presentasi. LKPD yang sudah dibagikan ya, tolong diisi ketika temannya menerapkan kalian mengisi LKPD ya. Yang mau presentasi pertama kelompok berapa? Ya. Oke, 3. 3, 2, 1 ya. Oke, ayo kelompok 3 yuk maju. Oh, boleh enggak masalah ini. Ya, kelompok 3, tim kelompok 3 aja. Balik dulu, balik. Yo, cek. Janjian. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Kelompok 3 nomor 1. Nomor 1 kelompok 3. Kelompok 3 nomor 1. Nomor 1 kelompok 3. Nomor 3 nomor 1. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan perlengkapan di dalam kandang kelinci. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya sebagai MC Muhammad Salam. Di samping saya ada Ahmad Rimi, kemudian ada Zaidan Ramadan, ada Muhammad Fakih, ada Jesse Bambang Formasi, dan ada saya Patrick. Langsung saja penjelasan yang pertama yaitu Ahmad Rimi. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan. Tentang kandang kelinci terlebih dahulu sebelum ke perlengkapan perlengkapannya. Dan di sini kandang kelinci itu terbagi dua sistem. Yang pertama sistem tertutup dan yang kedua sistem terbuka. Sistem tertutup itu biasanya digunakan oleh para peternak intensif. Contohnya kandang tipe postal. Kandang ini untuk perkawinan dan penyapihan. Ini nih. Satu ya. Yang kedua dari sistem tertutup itu adalah kandang tipe baterai. Nah, ini kandang ini untuk perkembangan dan pembesaran. Jadinya yang pertama itu kandang tipe postal itu untuk perkawinan dan penyapihan. Yang kedua kandang tipe baterai itu untuk perkembangan dan pembesaran. Itu untuk sistem tertutup. Dan yang kedua sistem terbuka adalah biasanya digunakan oleh para peternak tradisional. Contohnya nih untuk sistem terbuka ini, satu kandang tipe ranch. Nah, di sini ada seperti rumah gitu, dan di sini adalah lapangan ini. Kandang ini untuk dibiarkan bebas selagi masih di area kandang. Jadi kandangnya itu terbuka gitu kayak halaman rumah atau lapangan selama itu masih area halaman gitu, nggak keluar dari area itu. Yang kedua adalah yang pertama kandang kelinci, yang kedua adalah kotak kotoran. Yang dimana kotak kotoran itu dibuat miring sebelah agar kelinci tidak menggorek-gorek di tempat yang lebih tinggi dan agar si kelinci bisa dengan mudah masuk ke kawasan kotak kotoran. Jadi kotak kotorannya yang biasanya yang ada di bawah gitu. Nah, ini yang turun. Yang merah kotak kotorannya dong. Itu yang bahan untuk membuat kotak kotoran adalah satu kotak, dua koran atau kertas, tiga jerami. Langkah-langkah membuat kotak kotorannya itu: satu, sediakan kotak. Yang kedua, tempatkan kotoran.
Tempatkan koran atau kertas di atas kotak. Tempatkan jerami di atas kertas atau koran. Seperti itulah. Terima kasih. Kemudian penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Baik, berikutnya adalah tentang pengungkapan dalam kandang kelinci itu ada makanan. Dalam makanan itu ada jerami. Jerami itu adalah bagian terpenting dalam makanan. Jadi selain sayuran, pelet, sama cemilan itu yang paling terpenting itu jerami. Kenapa jerami? Karena jerami itu adalah makanan yang paling pokok untuk bagi si kelinci. Jika yang lainnya itu hanya sebagai penambah doang, sebagai apa ya? Misalnya tuh sebagai suplemen gitu. Contohnya itu fungsinya sebagai itu adalah merangsang perilaku mengunyah kelinci dan mencegah penyakit gigi. Jadi dengan jerami ini bisa mencegah si kelinci dari penyakit gigi dan untuk merangsang si kelinci. Di sini juga terdapat sayuran. Sayuran itu bisa wortel, bisa brokoli, bisa juga sawi hijau dan buah bit. Terus ada namanya pelet. Pelet itu digunakan sebagai tambahan untuk tambahan apa? Tambahan si jerami. Jadi pelet itu untuk tambahan bukan makanan pokok, jadi cuma tambahan doang buat si kelinci. Dan satu lagi ada cemilan. Cemilan itu cemilan kelinci ada namanya oatmeal cereal. Begitu. baik penjelasan selanjutnya yaitu akan diberikan oleh Rafiq. Perlengkapan di dalam kandang. Di dalam kandang itu ada namanya botol untuk minum kelinci. Nah, botol itu harus menggunakan sedotan yang khusus, tidak boleh dengan plastik. Kenapa? Karena kalau menggunakan plastik, si kelincinya tuh pasti akan gigit-gigit sedotannya dan akan dimakan, yang menyebabkan itu kelincinya akan mati. Jadi sebaiknya gunakan botol dengan sedotan yang khusus seperti sedotan aluminium agar tidak digigiti oleh Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Baik, perlengkapan di dalam kandang selanjutnya adalah mangkuk makanan. Menggunakan mangkuk makanan agar tidak berantakan atau berserakan ketika si kelincinya makan, supaya terlihat rapi. Bahan mangkuk itu ada 3 jenis, yaitu aluminium dari tanah liat dan semen. Bahan yang tidak boleh digunakan mangkuk yaitu plastik agar menghindari supaya si kelinci tidak menggigiti plastik tersebut. Selanjutnya atau menggigitikannya dan memakan plastiknya yang menyebabkan kelinci bisa meninggal. Oke, baik. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu alat perawatan pada kelinci. Jadi dalam kandang itu ada perawatan khusus buat kelinci, seperti sikat yang lembut. Fungsinya untuk menyikat badan kelinci saat mandi. Kemudian ada sisir. Nah, sisir itu fungsinya untuk menyisir bulunya ketika selepas mandi. Kemudian selanjutnya ada gunting kuku. Fungsinya untuk menggunting kuku kelinci yang sudah panjang. Kalau kelinci yang sudah panjang itu apa? Sudah panjang kukunya itu kan bahaya, itu kan bisa melukai dirinya. Nah, maka digunting kukunya. Selanjutnya ada penjelasan mainan oleh dia. Baik, di sini ada beberapa jenis mainan yang akan dimasukkan. Di sini mainan tuh dikasih ke kelincinya biar kelincinya itu nggak bosan, nggak depresi, ntar lama-lama bisa mati gara-gara kayak nyiksa diri sendiri. Makanya dikasih mainan buat dia biar nggak gabut. Mainan kelinci ada beberapa misalnya kayak bola kecil dari talitan, habis itu ada kantong kertas yang digulung-gulung, ya yang lain-lain lah.
Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami. Ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, yang Kesimpulan dari kesimpulan dari perlengkapan. Jadinya kesimpulannya perlengkapan di dalam kandang itu adalah fasilitas atau bahan-bahan alat-alat untuk keberlangsungan hidup kelinci, seperti mangkok untuk makan, seperti mainan untuk bermain agar tidak depresi, dan alat perawatan untuk merawat seperti sisir maupun yang bersifat umum seperti kandang kelinci. Udah, cukup cukup. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang nanya satu aja. Ada yang mau nanya lagi ya tadi? Cukup ya. Nah, cukup ya. Jadi itu tadi ya, perawatan yang harus atau yang minimal ada ketika kalian akan memelihara kelinci ya. Tadi saya agak ingin bertanya ke kelompok 3. Itu kotak apa namanya? Kotak kotoran. Kira-kira menurut kalian kotak kotoran itu posisinya di mana? Spidol saya kayaknya tinggalnya Bawah di dalam spidol tadi saya di kalian ya. Kotak kotoran itu menurut kalian ini kan kandang ya? Itu ada di atas sini atau ada di bawah sini? Di bawah. Kalau yang kalian maksud Di bawah. Di bawah. Dalam. di dalam, ya. Jadi kotak kotoran yang kalian maksud adalah di dalam. Makanya kenapa pakai apa? Apa ini kan kandang ya? Terus ini kotaknya katanya miring. Ya. Lebih tinggi belakang daripada Depan. depan. Biar apa katanya? Biar gampang Masuknya. biar gampang masuk tadi penjelasannya. Berarti ada di dalam. Nah, sedangkan tadi menjelaskannya ada di luar. Paham ya? Ya, berarti nanti itu. Cuman udah tepat. Yang tepat adalah mau di dalam ataupun di luar harus ada apa? Harus ada apa? Harus ada apa? Kali kotoran. Tadi katanya isi kotoran apa aja? Jerami. Oke, ada jerami. Ada apa lagi? Hah? Koran atau kertas. Ada apa lagi? Apakah cuman itu doang? Apakah cuma itu doang? Pasir. Oke, ada yang tanah. Ada yang pasir. Kalau pasir kayak ini kali ya, kayak kucing ya. Ada apa lagi? Ada pelet. Bukan pelet ini tapi bukan pelet makanan ya, tapi pelet yang terbuat dari serbuk kayu atau serbuk kayu ya. Serbuk kayu. Apa fungsinya ini? Cakep. Supaya tidak bau. Kenapa kok bisa tidak bau? Karena diikat. Bisa. Paham ya? Dia nggak menguap, tapi diikat. Paham? Makanya harus ada media. Bisa pakai tanah, bisa pakai pasir. Cuman pasir kurang optimal ya, karena kencing urin kelinci cukup banyak kan. Nah emang tanah atau biasanya serbuk kayu ya, pelet atau jerami bisa. Paham? Paham ya? Jadi posisinya mau di atas atau di dalam kayak gini. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke lanjut ya. Disiapkan pertanyaan terbaik untuk kelompok berikutnya. Sekarang yang maju adalah kelompok 2 ya, maju kelompok. Cepet aja kan.
memaparkan tentang cara membersihkan kandang kelinci. Sebelum kita lanjutkan, kita ada yel nih. 1, 2, 3. Di sini kelompok 2, di sana kelompok 2, di mana-mana kelompok 2. Di sini kelompok 2, di sana kelompok 2, di mana-mana kelompok 2. Sekarang kita akan melanjutkan bagian dari pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kesanita Kian. Jadi cara membersihkan kandang kelinci yang pertama kita penjelasannya dulu, yaitu kelinci adalah hewan yang relatif bersih. Kandangnya masih perlu dibersihkan secara sadar. Lakukan pembersihan kandang yang cepat setiap hari untuk mengeluarkan sisa makanan dan alat tidur yang terkena kotoran kelinci. Kandang harus benar-benar dibersihkan dan didisinfeksi setiap minggu. Kelinci pun akan hidup bahagia di tempat yang bersih dan aman. Terima kasih kepada rekan saya. Dan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Abdullah. Baik, sekarang adalah cara-cara untuk membersihkan kandang kelinci. Yang pertama adalah bersihkan kandang kelinci dengan cepat setiap hari. Yang kedua, keluarkan kelinci dari kandang. Yang ketiga, keluarkan benda-benda dari kandang. Yang keempat, sisakan sebuah sudut kecil. Yang kelima, periksa kesehatan kelinci. Yang keenam, periksa kondisi kandang. Cukup dan ada. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya Farhan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu nomor 7, yaitu membersihkan penampungan kotoran. Dan yang ke-8, mengganti alas tidur yang terkena kotoran. Dan yang ke-9, yaitu masukkan kelinci kembali ke dalam kandang. Dan yang selanjutnya yaitu siapkan peralatan. Dan yang selanjutnya, rencanakan pembersihan dan disinfeksi kandang setiap minggu. Dan yang ketiga, keluarkan kelinci dari kandang. Dan yang keempat, keluarkan benda-benda dari kandang. Dan yang kelima, sisakan sebuah sudut. Ya, dari saya. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke saudara saya, Berarif. Sini saya akan memberitahu yang cara-cara yang kedua tadi kan. Yang pertama membersihkan kandang. Yang kedua itu cara-cara membersihkannya apa? Cara-cara membersihkan lebih detailnya maksudnya. Yang pertama itu keringkan kandang di bawah sinar matahari. Jadi biasanya kan kalau kandang tuh taruhnya ada kadang ada yang di apa nggak pakai di ruangan, biasanya di ruangan, kalau nggak ada yang di indoor. Kalau di indoor kita keluarin dulu biar si kandangnya kena matahari. Terus yang kedua, bersihkan tempat dari makanan dan air. Jadi tempatnya tuh tempat makannya kalau ada air kita keluarin dulu, tempat minumnya keluarin. Terus yang keempat, bersihkan alas tidur. Bersihkan alas tidur tuh kan biasa alas tidur yang saya tahu tuh biasanya dari jerami, kalau kan dari kain. Nah, alas tidurnya itu kita keluarin dulu. Kalau misalnya dari jerami itu diganti, soalnya bisa jadi jeraminya itu kena kotoran. Terus masukkan kembali semua perlengkapan kelinci ke dalam kandang. Ini sebelum itu
sebelum dimasukkan kelinci kan tadi masih yang ngeluarin alas tidur. Habis itu kalau misalnya semuanya sudah clear, baru kita sikat kandangnya, kita bersihin dulu. Jangan sampai ada kotoran yang masih sisa. Kecuali di sini kan ada sisakan sudut kecil. Sisakan sudut kecil itu maksudnya kelinci itu dia bakal asing, bakal ngenain tempat kalau misalnya dia cium baunya. Kalau masalah baunya dia kenal, berarti dia bakal nyaman di situ. Makanya di sini sisakan sudut kecilnya itu maksudnya untuk memberikan sisa-sisa bau yang dia tinggalkan. Kalau misalnya semua kotorannya diambil, dia akan stres karena dia tuh kayak nggak kehilangan tempat dia. Jadi dia ngerasa itu bukan tempat dia karena baunya beda. Terus masukkan kembali semua perlengkapan kelinci ke kandangnya dan perkenalkan kembali kelinci dengan kandangnya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Arif. Sebelumnya ada yang bertanya? Pembersihan kandang kelinci itu berapa waktunya, berapa kali, misalkan dalam seminggu berapa kali? Akan dijawab oleh teman-teman. Jadi di sini kan dijelaskan lakukan pembersihan kandang setiap hari untuk mengeluarkan sisa makanan dari alas tidur dan kotoran kecil. Jadi kalau bisa ngebersihinnya itu setiap hari supaya kotorannya nggak numpuk dan baunya juga nggak terlalu menyengat. Sekian. Pak, cukup pertanyaannya? Jawabannya? Baik, sekian dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Ya, ada lagi yang mau nanya. Tadi cuma ada satu orang yang nanya. Karena emang gak ada. Oke itu ya tadi ya. Tadi tentang apa? Sani. Berapa kali disanitasinya? Apa? Sehari sekali. Kalau apa? Kalau kotor yang dicek apanya berarti kalau setiap hari? Sisa makanan. Terus apa lagi? Tempat tidurnya. Gitu ya. Nah, kalau yang seminggu sekali apa? Kandang. Disinfektan kandangnya. Paham ya? Jadi nanti berkala. Tapi nanti tergantung dari jenis kandang kelinci yang kalian gunakan atau kandang yang kalian gunakan. Paham? Dan memang kandang itu bentuknya nanti kita lihat di kelompok berapa? Kelompok 1 model-model kandang. Jadi nanti model kandang tuh ada model kandangnya kayak kucing, kandang kucing tuh. Itu kan alasnya kan datar kecil gitu dong ya. Nah itu kan nggak mungkin kita kasih yang tadi bahan-bahan tadi ya, kayak apa namanya, kanan dan kayak gitu. Atau kalau mungkin pasti dikit. Nah berarti kalau kayak gitu tiap hari kita harus ambil kotorannya, kita bersihkan. Paham ya? Paham ya? Paham. Tapi kalau kotorannya kandang kelincinya kayak yang pertama tadi, yang mana? Yang apa? Yang video yang tadi kita lihat, nah itu bisa mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali. 3 hari sekali. Nah, iya. Paham ya? Paham. Jadi nanti tergantung apa? Kandang yang kalian gunakan atau kalian buat. Paham? Nah, yuk selanjutnya kelompok 1 tentang model-model kandang. Ayo, kelompok 1. Sebelum ke kelompok 1 maju, yuk kita tepuk semangat lagi ya. Oke ya, karena ini udah jam makan apa? Selesai makan siang. Ya, jadi apa? Ngantuk. Makanya biar gak ngantuk gimana? Semangat. Iya, betul. Ya. Betul. Tadi soalnya iya juga kelompok 2 ya. Gimana ya kelompok 2? Nah, bagus ya. Tapi nanti tinggal diperbaiki lagi ya. Oke, yuk. Tepuk 1 kali.
Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, udah fokus? Udah fokus? Iya. Ya. Kelompok 1 udah siap? Siap. Siapa yang jadi moderator? Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil penelitian tentang listrik kandang. Sebelum memulai, kami punya hadiah terlebih dahulu. Saatnya jam ketiga. Sebelum memulai, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator Muhammad Arsyad Hidayat, dan di samping saya ini adalah Insan Septian. Di sebelahnya ada Rehan Bugis, sebelahnya ada Nazril Ahmad Kerja Tinggi, di sebelahnya yaitu saudara Muhammad Ali, yang pasti adalah Siti Salim Malam. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Insan Septian. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis kandang kelinci yang pertama, yaitu jenis kandang kelinci baterai. Kandang kelinci baterai yaitu setiap ruangan diisi oleh 1 ekor kelinci. Kandang ini terdiri atas beberapa model, yaitu berjajar atau flat detach battery, bertingkat, shear battery, and susun frame piramid battery. Umumnya digunakan untuk tujuan produksi daging. Jadi si kandang itu berjajar gitu. Baik. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rehan Bugis. Ya, di sini ada jenis model kandang kedua, yaitu kandang range atau kandang ren. Yaitu kandang yang dilengkapi dengan tempat berlindung kelinci dari cuaca dan terdapat halaman pengembaraan. Umumnya digunakan pada pemeliharaan kelinci hias, yaitu seperti yang ada rumah ini. Nah, ada tempat tinggal kelincinya. Lanjut. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nazril Ahmad Kerja Tinggi. Ya, gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kandang postal. Apa itu kandang postal? Jadi kandang postal itu kandang yang ditempati beberapa ekor kelinci dengan jenis kelamin yang sama dan ditempatkan di dalam ruangan. Umumnya kandang ini digunakan untuk pembesaran. Jadi kandang itu dipakai ketika beberapa bulan setelah kelinci lahir dengan tujuan untuk pembesaran. Jadi saya kembalikan kepada FC. Jadi dari kami ada yang bertanya. Kian. Yuk, nanya. Yang bertanya. Enggak. Ya, baik. Dan 3 ya. Tiga. Ya, baik. Jadi itu kan yang kandang ranch. Kandang ranch maksudnya dia bikinnya kayak rumah tadi ya. Kayak rumah, terus itu dihuninya buat 1 kelinci doang apa kebanyakan? Jawab Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, jawabannya di kandang ranch tidak hanya 1 kelinci saja, tetapi sekeluarga kelinci dari bapaknya, ibunya. Di situ terdapat banyak kelinci halaman buat bermain ketika siang. Di situ mereka bermain. Dan di dalam rumah itu ada tempat tidur buat tidur bermalam. Ini yang bertanya. Apakah jenis kandang hanya 3? Hanya pada
Jadi sebenarnya yang kami dapatkan itu 3, tapi setahu saya ada 4, satu lagi ketinggalan. Cuman karena tadi teman saya nyarinya cuma 3, ya udah dimasukinnya cuma 3. Ya. Satu lagi tuh kandang kotak. Jadi kandangnya tuh bentuknya kotak, cuman nggak kayak begini, lebih kotak lagi. Ini kan persegi panjang. Lagi yang bertanya? Masukin ini. Baik, latihan dari kelompok kami yang selamat. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ini mati kayaknya, tolong di ini. Salam. Ya, tadi ada kandang apa aja? Jenis kandang tadi ada kandang apa aja? Kandang baterai. Kandang baterai tadi gimana maksudnya? Kandang yang Untuk pendaki. Jadi kandang baterai itu kandang tingkat ya, persis yang tadi kita tonton videonya, ya. Nah, satu kandang ada berapa ekor? Satu ekor, satu kandang, satu ekor. Selanjutnya ada kandang apa lagi? Kandang ranch. Apa itu kandang ranch tadi? Kandang memiliki halaman. Yang memiliki halaman. Ya, kandang yang ada halamannya. Jadi maksudnya halaman apa? Kandang yang ada halaman itu bentuknya, coba mana kelompok satu tadi? Sini maju satu orang. Ustadz, apakah bentuk kandang ranch harus selalu begini? Enggak. Boleh bentuknya kayak gimana pun, yang penting ada halamannya. Paham? Dan di sini bukan untuk satu keluarga ya. Bukan satu keluarga. Kalau bisa satu jenis. Tapi juga diukur. Diukur. Misalnya satu ada kan? Untuk luas minimum kandang itu berapa, ada kan? Berapa? 1,1. Paham ya? Jadi kalau misalnya ini panjangnya 2,2 berarti berapa? Untuk berapa ekor? 2. Paham ya? Paham ya? Jadi bukan satu keluarga di sini. Terus silakan kasih. Nabi yang ketiga apa? Tadi kandang baterai, kedua ras, ketiga postal. Nah, kandang postal ini kandang apa? Kandang koloni. Kandang koloni itu maksudnya gimana? Persis kayak kandang yang tadi. Kandang apa yang tadi? Kandang apa yang tadi yang kedua yang kita sebut? Cuman tidak ada apa? Tidak ada halaman. Jadi dia kotak aja gitu. Tapi dia dan diusahakan satu jenis. Kenapa harus satu jenis? Bukan gasrek ya. Jadi kalau misalnya dia beda jenis, siklus birahinya dia nggak akan sesuai waktunya. Paham? Kalau misalnya jantan dan betina selalu dipersatukan, dia siklus birahinya itu nggak pasti sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, karena dia nyatu terus. Paham ya? Paham? Nah, kandang yang ketiga kandang apa? Kandang kotak tadi katanya bos. Kandang kotak. Nah, kalau kandang postal atau kandang koloni itu tadi ya, biasanya untuk kelinci-kelinci yang baru disapi. Apa itu sapi? Dipisahkan. Paham? Tadi juga ada kan contohnya, ya, yang gambar kamu. Oke, alhamdulillah kita sudah presentasi semua dan semuanya sudah berbicara, ya, minimal jadi moderator. Ya, ada semua yang kelompok ada yang nggak berperan. Semua berperan, semua walaupun cuma sedikit ya. Walaupun cuma apa? Walaupun cuma sedikit tapi semuanya berbicara. Oke, tujuan kita ya. Target kita hari ini pertama adalah menjelaskan perlengkapan kandang. Tadi perlengkapan kandang apa aja? Tempat makan. Tempat makannya terbuat dari apa? Semen atau kenapa? Terus yang kedua tempat minum. Tempat minumnya kayak gimana?
Yang diusahakan yang ada botol, yang ada Sudah. soda aluminium gitu ya. Terus ada apa lagi? Mainan. Terus ada apa lagi? Sisir, perawatan, alat perawatan. Terus ada apa lagi? Makanan, kotak kotoran. Paham? Jadi ketika kalian akan membuat kandang harus ada minimal itu. Paham? Selanjutnya adalah menyimpulkan model-model kandang. Apa tadi model kandang yang pertama? Baterai. Untuk siapa baterai? Untuk Prinsip lagi. Yang kedua apa? Ras. Yang ketiga? Kotak. Yang keempat? Kotak. Paham? Yuk, ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Oke ya. Sebelum ke ketua kelas, nanti tolong tugasnya dikumpulkan ya. Masing-masing ininya ya, tugas yang di LKPD dan di mana namanya ini kertas karton dikumpulkan. LKPD-nya juga dilengkapi, diisi ya. Semua pertanyaannya kalian isi. Ya, di situ ada kerja kelompok dan kerja individu. Jadi tolong dikerjakan. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mendesain dari model-model kandang itu. Nanti coba kalian desain kira-kira bentuk kandang, misalnya kalian mau pakai kandang ranch ya. Kandang ranchnya itu kayak gimana? Kalau tadi kan bentuknya gitu doang tuh. Nah ini kalian desain bentuk kandangnya kayak gimana? Paham? Paham? Kapan? Selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Jadi kalian mulai cari-cari desain dari kandang. Ada pertanyaan? Gak ada? Yuk ketua kelas pimpin doa. Istidanan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan. Out.